Sekarang kita masuk ke dalam sifat-sifat koloid. Ada beberapa sifat-sifat koloid, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, muatan koloid, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil dan koloid liopop, pengolahan air bersih. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya pada partikel koloid. Efek Tyndall tidak akan menghamburkan cahaya pada larutan sejati ataupun suspensi. Efek Tyndall hanya menghamburkan cahaya pada partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil. Contoh lagi, lampu proyektor, atau juga sinar matahari yang melalui celah dedaunan di pohon pada pagi hari. Efek Tyndall tidak sama di antara cahaya yang memiliki panjang gelombang berbeda. Contoh, cahaya kuning lebih sedikit dihamburkan sehingga digunakan untuk lampu mobil karena pada kabut atau malam hari dapat menembus cahaya. Gerak Brown adalah gerak lurus tidak beraturan yang ditemukan oleh Robert Brown. Partikel koloid, jika kita amati dengan mikroskop ultra, akan terlihat bahwa partikelnya berbentuk titik cahaya kecil dan senantiasa bergerak secara zigzag. Contohnya, serbuk jerami bila kita taburkan ke atas air, maka juga akan membentuk gerak lurus tidak beraturan atau disebut dengan gerak zigzag. Gerak Brown menunjukkan kebenaran dari teori kinetik molekul yang menjelaskan bahwa molekul dalam zat cair senantiasa bergerak. Hal ini disebabkan oleh tumbukan yang tidak seimbang antara partikel koloid dengan molekul mediumnya. Adanya resultan tumbukan oleh partikel-partikel medium pendispersi menyebabkan partikel-partikel koloid bergerak secara acak. Dalam suspensi atau campuran yang mengalami sedimentasi, tidak terjadi gerak Brown. Gerak Brown hanya terjadi pada partikel koloid saja. Gerak Brown merupakan salah satu faktor penstabil koloid. Suhu dapat mempengaruhi gerak Brown. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerak Brown-nya. Karena partikel koloid dapat bergerak terus-menerus, maka partikel koloid dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga tidak mengalami sedimentasi. Kemudian berikutnya muatan koloid, yaitu ada yang disebut dengan elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid pada medan listrik. Absorpsi adalah penyerapan di permukaan koloid, sementara absorpsi penyerapan sampai ke bawah permukaan koloid. Bedanya AD dan AB. D di atas permukaan, AB di bawah permukaan. Elektroforesis untuk menentukan muatan partikel koloid tersebut. Kenapa? Karena pergerakan partikel koloid dalam medan listrik, setiap koloid yang bermuatan negatif maka akan menuju elektroda positif, sehingga terlihat koloidnya bermuatan negatif. Sementara koloid yang bermuatan positif maka akan menuju elektroda negatif. Elektroforesis sudah menjadi salah satu cara yang canggih untuk mengidentifikasi DNA. Berikutnya, adsorpsi. Adsorpsi adalah kemampuan koloid untuk menyerap berbagai zat di permukaannya. Tetapi kalau AD
ini AD diganti jadi AB, absorpsi, maka kemampuan koloid untuk menyerap berbagai zat di bawah permukaannya. Contoh adsorpsi adalah deodoran, hanya di permukaan kulit kita saja daya serapnya. Sementara contoh absorpsi sampai ke bawah daripada permukaan, contohnya adalah obat sakit perut atau norit. Norit menyerap sampai ke bawah permukaan. Muatan positif atau negatif pada koloid disebabkan absorpsi. Koloid mengabsorpsi ion positif, maka koloid tersebut akan bermuatan negatif. Dan sebaliknya, jika mengabsorpsi ion negatif, maka koloid akan bermuatan positif. Muatan koloid juga merupakan faktor yang menstabilkan koloid selain daripada gerak Brown. Sifat absorpsi ini dapat digunakan untuk pemutihan gula tebu. Gula yang masih berwarna dilarutkan dalam air, kemudian melalui tanah diatom dan arang, maka gula diabsorpsi sehingga gula menjadi putih bersih. Kemudian contoh lain daripada absorpsi yaitu norit. Tablet yang terbuat dari karbon aktif di dalam usus, maka dia akan menyerap racun. NR menyerap racun. Untuk norit digunakan untuk obat sakit perut. Kemudian tawas juga digunakan untuk penjernihan air sehingga tawas mengabsorpsi segala kotoran yang di dalam air. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid. Contohnya putih telur jika dipanaskan maka akan menjadi endapan. Jika pada elektroforesis, koagulasi terjadi jika koloid yang bermuatan negatif akan digumpalkan di anoda. Sedangkan koloid yang bermuatan positif akan digumpalkan di katoda. Semakin besar muatan koloid, semakin kuat daya tariknya, atau lebih cepat terjadi koagulasi. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari adalah karet ditambah dengan asam formiat, maka akan terbentuk lateks atau akan menggumpal. Kemudian asap cerobong pabrik dapat digumpalkan dengan menambahkan alat kotrel. Kemudian lumpur dapat mengendap ditambahkan tawas. Koloid pelindung. Koloid pelindung fungsinya untuk melindungi daripada koloid tersebut. Dalam beberapa hal koloid harus dipecat, tapi ada juga koloid yang harus dijaga agar tidak rusak. Koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut sebagai koloid pelindung. Contohnya, es krim dimasukkan ke dalam kulkas, maka tidak keras karena di dalam es krim terdapat gelatin untuk melindungi supaya es krim tersebut tidak mengkristal. Tinta dan cat juga bisa bertahan lama karena memakai koloid pelindung. Zat-zat pengemulsi seperti sabun atau deterjen juga termasuk ke dalam koloid pelindung. Sifat berikutnya dialisis. Dengan proses dialisis, kita dapat menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Proses dialisis tersebut dimasukkan ke dalam kantong koloid yang terbuat dari selaput semipermeabel. Selaput yang bisa melewatkan partikel-partikel kecil seperti ion-ion atau molekul sederhana, tetapi menahan partikel koloid. Nah, jika memakai bantuan listrik, maka disebut dialisator. Kemudian
kantong koloid dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air yang mengalir. Jadi, ion-ion yang keluar dari kantong mengalir dan hanyut bersama air. Contoh dialisis digunakan untuk HD, sehingga darah manusia menjadi bersih bagi penderita gagal ginjal. Koloid liofil dan koloid liofob. Jika koloid yang medium dispersinya cair dibagi menjadi liofil dan liofob. Tetapi jika pelarutnya air maka disebut liofil dan hidrofob. Koloid hidrofil suka mengabsorsi mediumnya, sementara koloid hidrofob tidak suka mengabsorsi mediumnya. Contoh koloid hidrofil: protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, gelatin, di mana mengabsorsi mediumnya, contohnya pelarutnya air. Sementara hidrofob tidak suka mengabsorsi mediumnya, contohnya susu, mayones, sol belerang, dan sebagainya. Perbedaan antara koloid hidrofil dengan hidrofob. Hidrofil suka mengabsorsi mediumnya, sementara hidrofob tidak mengabsorsi mediumnya. Koloid hidrofil bisa dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar. Sementara koloid hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Koloid hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan menggunakan penambahan elektrolit. Koloid hidrofob mudah digumpalkan dengan menambahkan elektrolit. Koloid hidrofil viskositasnya atau kekentalannya lebih besar dari mediumnya. Koloid hidrofob kekentalannya atau viskositasnya hampir sama dengan mediumnya. Koloid hidrofil bersifat reversibel, koloid hidrofob tidak reversibel. Dalam koloid hidrofil, efek tindalnya lemah, sementara dalam koloid liofob, efek tindalnya sangat jelas. Di dalam pengolahan air bersih, maka sifat-sifat koloid digunakan, yaitu koagulasi dan absorpsi. Contohnya, kita memperoleh air pam adalah dari air sungai atau sumur yang keruh mengandung lumpur, maka ditambahkan tawas akan terjadi koagulasi dan absorpsi. Fungsi tawas menggumpalkan kotorannya, sementara fungsi kaporit untuk membunuh kumannya. Kembali lagi, fungsi tawas untuk menggumpalkan lumpur daripada air tersebut dan untuk mengabsorsi zat-zat pencemarnya. Jika air terlalu keruh, maka akan ditambahkan karbon aktif. Fungsi karbon aktif juga untuk menggumpalkan kotoran yang ada di dalam air tersebut. Kemudian, air tersebut disaring pada pasir, lalu ditambahkan klorin atau yang dikenal namanya dengan kaporit untuk membunuh kuman yang ada di dalam air tersebut. Kapur tohor juga digunakan untuk menaikkan pH air sehingga menetralkan keasamannya akibat penggunaan daripada tawas.